Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TKP ya. TKP ini kepanjangan dari tes karakteristik pribadi. Pada soal TKP ini terdiri dari pernyataan-pernyataan ya. Kita harus menjawab dari pernyataan tersebut. Nah, tipsnya ini sebenarnya tidak ada tips pastinya, nggak ada. Yang penting jadilah pribadi yang berintegritas tinggi ya. Karena semakin jujur, tegas, disiplin, inisiatif, poin yang didapatkan dari setiap jawaban itu akan semakin tinggi ya. Oke, baik, kita mulai dari yang nomor 1. Pemerintah daerah sedang berupaya keras untuk menurunkan tingkat kejadian penyakit COVID-19. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengajak instansi-instansi di lingkungan pemerintah untuk aktif mengambil peran dalam kegiatan tersebut. Langkah yang akan saya usulkan kepada kepala instansi untuk mendukung kegiatan tersebut adalah, nah di sini diminta yang diusulkan. Artinya ini berupa inisiatif ya. Yang pertama pilihannya membuat video tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, membuat poster tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan, mengkampanyekan protokol kesehatan dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat, mendukung upaya pemerintah daerah tersebut dengan ikut mempromosikan seluruh kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah, melakukan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan. Nah, di sini yang paling jelas itu ini ya, yang C dan E. Kemungkinannya poinnya lebih tinggi lah, karena di sini langsung terjun mengkampanyekan dan membagikan masker, kemudian ini langsung mensosialisasikan. Oke, kita lihat urutan jawabannya. Jawaban paling tertinggi C, kemudian E, kemudian A, kemudian B, dan D yang terakhir. Lanjut. Nomor 2. Di era pandemi COVID-19 ini, setiap instansi harus berubah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga instansi kami yang memiliki pelayanan dalam bidang penyuluhan pertanian dan peternakan. Salah satu upaya inovasi yang saya kedepankan untuk dilaksanakan adalah A. Melaksanakan penyuluhan kelompok kecil yang tidak mengandung banyak orang dalam pelaksanaannya. B. Mengadakan penyuluhan kegiatan video meeting bersama kelompok binaan. C. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk video edukasi yang mudah dipahami dan dipelajari oleh masyarakat. D. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk buku ajar untuk dipelajari oleh masyarakat. E. Membuat suatu grup untuk berkomunikasi secara daring di antara penyuluhan kelompok tersebut. Oke. Ini statusnya saat pandemi COVID ya. Di sini kita disarankan untuk inovasi. Inovasi berarti tidak menggunakan yang tradisional ya. Penyuluhan kan masih tradisional, inovasinya kurang. Nah, di sini inovasi-inovasi itu ada yang C dan D. Membuat materi dalam bentuk video. Nah, itu inovasi sehingga tidak perlu bertatapan langsung dengan petani yang di seluruhnya. Sama yang ini juga sama. Berarti kemungkinan dua ini adalah yang poin tertinggi di antara dari yang lainnya. Oke. Benar, yang tertinggi adalah C, kemudian dilanjut D, E, B, dan A. Lanjut nomor 3. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing, sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah yang pertama, A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Yang D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ini sudah ketahuan kalau E poinnya paling kecil. Yang paling tinggi itu kemungkinan antara A dan B. Tapi yang pasti ada A. Kita mengkomunikasikan dulu ya, karena kita sebagai penyuluh untuk menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Oke, kita lihat jawabannya. Benar, poin tertinggi A. Kemudian yang kedua B, D, C, dan E. Lanjut yang nomor 4. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT. Mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk kerjasama dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior tempat saya masih menggunakan non-IT. Padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan?
A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan harus menggunakan IT. B. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan tentang IT. C. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. D. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. E. Karena IT diperlukan, seharusnya senior mengawas diri. Oke, ini di sini sudah ketahuan ya, yang D dan E ini poinnya paling kecil. Ini kayak yang pertengahan, yang tertinggi antara A dan B. Memberikan penjelasan sekaligus mengajarkan. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban tertinggi adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian E, dan terakhir D. Lanjut nomor 5. Saat sedang melakukan kunjungan kerja kepada sebuah kantor yang menjadi rekanan penting perusahaan kami, saya melihat bahwa penerapan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik. Karena keputusan pimpinan kantor tersebut, melihat kondisi tersebut, ketika kita melihat kondisi yang tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, A, kembali pulang dan menunda jadwal kunjungan ke tempat tersebut. Ini sudah kelihatan poinnya paling kecil ini. Yang B, tetap melaksanakan tugas saya dan menganggap itu risiko pekerjaan yang harus saya hadapi. Yang C, menghubungi atasan saya dan meminta masukan terkait kondisi yang saya hadapi tersebut. Yang D, membeli masker dan akan membagikannya kepada semua orang yang saya temui dan meminta mereka mengenakannya. E. Membeli masker dan akan memberikannya kepada pimpinan kantor tersebut agar bisa meminta seluruh karyawan mengenakannya. Oke, ini sudah terlihat ya, yang langsung action itu adalah yang D dan E. Kemungkinan yang D dan E ini adalah yang memiliki poin tertinggi. Oke, benar, yang tertinggi adalah D. Maaf, yang tertinggi adalah E, kemudian D. Kemudian pertengahan yang C ya, menghubungi atasan untuk memasukkan. Yang terakhir adalah A, kembali pulang. Lanjut nomor 6. Untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi COVID ini, perusahaan meminta para karyawan untuk berkreasi dan berinovasi, kata kunci ya, dengan tujuan utama menambahkan keuntungan bagi perusahaan. Inovasi yang akan saya tawarkan adalah A. Membuat sebuah sistem yang bisa mempermudah masyarakat mendapatkan produk kami dari rumah. B. Memberikan diskon penjualan yang akan menarik pembeli untuk membeli produk kami. Ini agak kurang ya, soalnya di sini untuk menambah keuntungan. Kalau diskon kan mengurangi keuntungan. Ini kemungkinan yang paling kecil poinnya. Kemudian yang C. Membuat sebuah produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi. Ini bisa jadi ya. Kemudian yang D. Membuat sebuah sistem yang bisa mengenalkan produk ke kalangan yang lebih luas. Yang E. Memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan dan mempermudah penjualan produk kami. Nah, di sini penjualan produk, kalau misalnya untuk membuat sebuah sistem, itu dia pasti membutuhkan biaya yang lebih ya. Sedangkan kita bisa memanfaatkan sistem yang ada, seperti sosial media ataupun marketplace yang lainnya. Kemungkinan di sini jawaban yang tertinggi adalah yang E. Oke, dan yang tertinggi E, kemudian A, D, C, dan B. Yang terakhir ya, benar yang B terakhir. Lanjut nomor 7. Mendekati Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, penjualan ternak belum juga menunjukkan peningkatan signifikan yang menguntungkan peternak. Seminggu menjelang Hari Raya, tiba-tiba datang seorang pembeli ke kandang saya dan membeli ternak-ternak sapi tanpa menawar dari harga yang saya berikan. Sebagai rasa terima kasih, saya akan A. Memandikan ternak-ternak yang dibeli sebelum mengirimkan ke tempat pembeli. Sepertinya ini sudah keharusan ya. Yang B. Merawat ternak yang sudah dibeli dengan memberikan pakan tambahan untuk lebih menggemukkan bobot sapi. Ini bisa jadi yang cukup tinggi apa ini. Kemudian yang C. Merawat sampai Hari Raya Idul Adha supaya pembeli tidak perlu merawat lagi di tempatnya. D. Mengirimkan ternak dengan memberikan tambahan pakan yang cukup sampai Hari Raya Idul Adha. Yang E. Memberikan gratis ongkos kirim ternak sampai lokasi pembeli. Yang paling menguntungkan itu yang ini ya. Kemudian ini. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, paling tinggi adalah E, memberikan gratis ongkos kirim. Kemudian yang D, merawatkan dan memberikan pakan tambahan untuk meningkatkan bobot sapi. Kemudian yang C, D, dan A. Lanjut nomor 8. Guna meningkatkan kinerja kantor, atasan meminta saya untuk mempelajari teknologi informasi terbaru. Yang mana hal tersebut bukan sebuah hal yang saya kuasai dengan baik. Saya akan, di sini dituntut adaptif ya, kemampuan beradaptasi terhadap hal yang baru.
Maka di sini kita lihat jawabannya A, menolak tugas. Oh, ini sudah pasti bukan ya, bukan jawaban yang tertinggi. Kemudian B, menerima tugas tersebut dan meminta bantuan ahli untuk mempelajarinya dengan baik. C, mencoba untuk mempelajari dan akan melaporkan perkembangannya secara bertahap untuk dinilai atasan. D, menerima tugas tersebut karena ini merupakan sebuah kesempatan saya untuk menunjukkan prestasi kerja. Kemudian yang E, meminta atasan untuk menugaskan orang lain. Sudah terlihat ini A dan E itu dia poinnya paling rendah ya. Yang tertinggi itu karena kita diberi tugas, kita harus menerima antara B dan D. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Oke, yang tertinggi adalah B ya, menerima dan meminta bantuan ahli untuk mempelajarinya dengan baik. Oke, karena ketika diberi tugas, sebaiknya kita menerima, tidak menolak. Lanjut nomor 9. Salah satu pegawai senior di kantor akan memasuki masa purna tugas bulan depan. Pensiun ya. Pimpinan instansi ingin membuat sebuah acara perpisahan yang sangat bagus untuk pegawai senior tersebut. Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab acara perpisahan tersebut karena beberapa bulan sebelumnya Anda berhasil membuat sebuah acara kantor sangat sukses dan sangat menyenangkan di mata pimpinan. Yang menjadi masalah adalah jumlah anggaran yang sangat minim. Yang Anda akan lakukan adalah, oke, kita lihat jawabannya. Menyampaikan dengan jujur bahwa anggaran yang diberikan sangat minim dan meminta tambahan anggaran untuk membuat acara menjadi sukses dan berkesan. Yang B, membuat sebuah acara perpisahan yang sederhana karena terbatasnya anggaran yang diberikan. Ini dua poin ini kemungkinan nilainya agak so-so lah, bukan yang tertinggi ya. Karena membuat acara semeriah mungkin meskipun sebagian harus mengeluarkan dana pribadi. Ini sebaiknya tidak ya. Memaksimalkan anggaran, nah ini bisa pada bingkisan-bingkisan kenang-kenangan sehingga pegawai tersebut tetap akan merasa meskipun acara perpisahannya sederhana. Kemudian E, membentuk panitia yang berisi teman-teman kantor dan menyiapkan acara bersama-sama untuk menghemat anggaran. Oke, di sini karena anggaran yang sangat minim, kemungkinan jawaban yang paling tertinggi itu kita mengajak teman kantor bertujuan untuk menghemat anggaran. Kemudian yang kedua bisa jadi antara ini, yang D ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar yang tertinggi adalah E, kemudian D, dilanjut B, A, dan C. Lanjut nomor 10. Anda seorang aparatur sipil negara atau ASN pada suatu kementerian. Anda ditugaskan oleh atasan unit untuk melaksanakan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan. Ada kata kunci tidak diinginkan ya. Namun, atasan Anda tetap meminta untuk tetap melaksanakannya. Hal yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut adalah yang pertama, A, meninggalkan program tersebut karena saya seorang pribadi yang hanya mau melaksanakan sesuai keinginan dan tidak ingin melakukan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hati nurani. Ini sudah gak mungkin ya, ini jawaban paling rendah kemungkinan. Dan yang B, mengungkapkan ketidaksetujuan saya disertai dengan alasan kepada atasan tersebut. Namun program tersebut tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban dan komitmen saya sebagai abdi negara untuk menjalankan program kantor. Ini bisa jadi poin yang cukup tinggi. Lanjut yang C, tetap menjalankan program tersebut meskipun ada rasa ragu-ragu. Ini kurang ya, kemungkinan tengah-tengah lah. Namun tetap dilaksanakan karena perintah atasan tetap dijalankan meskipun bertentangan dengan hati nurani. Lanjut yang D, mengungkapkan ketidaksetujuan saya kepada rekan kerja lain. Ini udah gosip, menggibah ya. Ini kemungkinan jawabannya nilainya rendah juga nih. Lanjut yang E, tidak berkomentar apapun terkait program tersebut. Berusaha menjalankan sepenuh hati program tersebut dengan baik, mungkin karena telah menjadi komitmen awal menjadi kewajiban secara optimal. Oke, kemungkinan jawaban yang tertinggi adalah ini dan ini ya. Tapi yang pasti atasan akan suka ketika bawahannya yang ditugaskan tidak berkomentar apapun dan menerima. Kita lihat, sebenarnya jawaban yang tertinggi adalah E, kemudian B, kemudian C, D, dan A. Lanjut nomor 11. Anda sedang beristirahat, melakukan pelayanan dan akan keluar untuk makan siang saat melihat seorang tamu kesulitan mengoperasikan komputer yang digunakan untuk melakukan pelayanan secara online. Yang Anda akan lakukan, jadi ketika kita melihat ada customer yang melakukan sebuah kesulitan dalam pelayanan online, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini pertama berhenti dan membantu. Ini bisa ya, menyelesaikan pelayanan online yang diperlukan saja. Oh, ini agak bisa, cuman agak kurang well gitu. Kemudian yang B, memanggil teman yang sedang melakukan pelayanan untuk membantu tamu tersebut. Yang C, berhenti dan menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh tamu tersebut dan akan meneruskan kepada bagian pelayanan. Nah, ini bisa, kalau itu bukan topoksinya, ini poinnya lumayan lah. Kemudian yang D, berhenti dan membantu menjelaskan pengoperasian komputer pelayanan online untuk tamu tersebut. Ini cukup bisa juga, lebih baik dari yang A ya. Yang E, tetap melanjutkan perjalanan dan membiarkan hal tersebut diselesaikan oleh teman. Nah, ini poin terendah ini.
Oke, kita lihat jawabannya. Yang paling tinggi adalah D ya, berhenti dan membantu. Kemudian berhenti dan melanjutkan ke pelayanan. Yang terakhir BA dan E. Lanjut nomor 12. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atasan atas kesalahan yang bukan saya seorang diri yang melakukannya. Reaksi saya adalah A. Membantah secara tegas. Pada kesempatan lain, pimpinan tidak semena-mena menyalahkan. Kemudian yang B, diam saja. Dua ini poinnya kemungkinan rendah, karena membantah hanya menambah rumit permasalahan. Yang C, menerima teguran. Nah, ketika salah, kita menerima teguran, itu cukup baik tersebut dan mencoba menjadikan sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap melaporkan pegawai lain turut bersalah agar mereka juga memperbaiki kesalahan. D. Membantah dan mengadukan pegawai lain juga bersalah. Ada membantahnya, ini kurang ya. Dan yang E, menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Kayak ini jawaban yang tertinggi itu yang E dan C ya. Ketika kita diberi teguran atas kesalahan, kita menerima teguran tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban tertinggi adalah yang E, kemudian yang C, D, B, dan A. Menerima tanpa turut melaporkan yang lain biar tidak ikut terbawa salah. Baik katanya. Lanjut nomor 13. Mungkin kalau soal yang tadi saya bakal melaporkan temannya. Nomor 13. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, bekerja ke kantor seperti biasa, dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja, berusaha membereskan pekerjaan dan minta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Yang D, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E, datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan orang tua sakit. Oke, ini sebaiknya dalam kondisi seperti ini itu kita berterus terang ya. Berterus terang. Jadi kalau misalkan sebaiknya memberitahu lebih dulu. Kalau ini kan memberitahunya belakangan. Yang memberitahunya lebih dulu itu C, D. Kalau yang B tetap bekerja, tapi tetap menghubungi. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang tertinggi adalah B, tetap bekerja dan menghubungi. Kemudian yang kedua adalah C, berusaha membereskan pekerjaan dan minta izin jika memang diperlukan. Kemudian A, D, dan E. Lanjut nomor 14. Dengan naiknya biaya hidup, harga barang serba mahal, dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang pas-pasan. Teman-teman Anda yang lain sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman yang meminjam uang pada aplikasi online dengan bunga tidak sedikit, ditambah lagi melakukan pembayaran yang melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besarnya bunga yang bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda terhadap teman yang melakukan pinjaman online itu seperti apa? Yang pertama, menasehati. Ini baik ya, agar berhati-hati melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B, tidak ingin melakukan hal yang sama dalam kondisi terdesak sekalipun. Ini kurang ya, karena ini saran untuk kepada teman juga gitu. Yang C, berusaha agar tidak melakukan dan agar tidak masuk pada saat melakukan pembayarannya nanti. Yang D, mencari tahu detail tentang perusahaan jika terpaksa harus ancaman. Yang E, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman. Ini terlalu berlebihan ya. Oke, kita lihat jawaban yang tertinggi adalah C. Ternyata kita harus berusaha dulu ya, tidak melakukan pinjaman. Kemudian menasihati teman. Oke. Lanjut nomor 15. Pagi ini Anda meminta bawahan untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Aduh. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting. Demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda, sikap Anda adalah tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu merupakan pekerjaan yang penting. Ini bisa jadi ya, poinnya cukup tinggi. B, berhenti mempercayai sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Kemudian yang D, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan. Berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Wah, ini sikap yang sangat baik. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lain. Tidak ya, jawaban yang tertinggi itu jika saya sebagai atasan yang memberi tugas ke bawahan yang kurang dapat dipercaya itu berani berkata tegas ya dan menegurnya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawaban tertinggi adalah D, kemudian A, E, C, dan B.
Lanjut nomor 16. Hari ini di kantor Anda diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang memiliki divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan. Pada saat rapat berlangsung, Anda pun telah menyampaikan ide sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan karena dinilai tidak memiliki perubahan yang signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Jadi kita punya ide, namun kurang signifikan. Nah, sikap kita terhadap yang lainnya bagaimana? Yang A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain, dimaksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B, mencari dukungan dari ketua rapat. C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan. Ini bisa ya, poinnya cukup tinggi. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima. Kalau ini juga bisa, asalkan nanti perubahannya lebih signifikan, ide yang barunya. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan yang lain mengerti bahwa gagasan ternyata berdampak tinggi. Oke, 3 jawaban tertinggi itu ini. Namun ketika ada orang lain yang kurang sepakat, sebaiknya kita membicarakan ya. Yang C. Coba kita lihat. Oke, jawaban yang tertinggi adalah C, kemudian D, E, A, dan B. Oke, ketika ada yang kurang setuju, sebaiknya kita membicarakan, atau kemudian kalau tidak, menggantinya. Lanjut nomor 17. Tanpa penjelasan dari atasan, salah seorang rekan kerja saya dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari saya, padahal kemampuannya masih jauh di bawah saya. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah menurunkan semangat kerja. Ini bukan jawaban yang tertinggi. Dengan memprotes keputusan tersebut pada atasan ini juga bukan. Saya mendiskusikan dengan teman lainnya dan menyampaikan bahwa cara atasan tersebut tidak baik. Berusaha untuk tidak mengambil pusing dengan hal tersebut. Berusaha untuk memahami keputusan tersebut dan memperbaiki kinerja. Oke, ini kemungkinan jawaban yang tertinggi adalah C dan E ya. Coba kita lihat. Oh, ternyata benar. E dan C. Memang paling tinggi adalah E, berusaha untuk memahami keputusan dan tetap memperbaiki. Yang terendah jelas yang A, menurunkan semangat kerja. Oke, lanjut 18. Sebagai satpam di sebuah perusahaan besar, Anda dituntut untuk bekerja keras menjaga keamanan lingkungan tempat Anda bekerja. Suatu malam, ada gerombolan pemuda sedang mabuk-mabukan di depan pagar perusahaan. Sikap Anda adalah mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan mengusirnya. Ini boleh ini. Mendatangi segerombolan pemuda dan mengancamnya kepada pihak yang berwajib. Ini juga baik. Mendatangi segerombolan pemuda dan meminta uang keamanan. Ini jelas tidak. Kemungkinan ini paling rendah. Mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan menyarankan untuk mencari tempat lain. Ini juga kemungkinan rendah juga ya. Menyarankan tempat lain untuk kalau mau mabuk. Seperti memberikan ruang lah. Kemudian E, mendatangi segerombolan pemuda tersebut dan mengajak rekan kerja untuk mengusirnya. Oke, poin yang tertinggi ini. Tapi yang kalau misalnya karena itu segerombolan, kalau kita sendiri lebih baik mengajak rekan kerja. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, yang tertinggi adalah E, mendatangi dan mengajak rekan kerja, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib, yang B, dan mengusirnya, yang A. Lanjut nomor 19. Bang Reja baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, belum tentu terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba ia ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Ia jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan, karena itu sudah tugas ya. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat Reja track record sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda yang harus dilakukan Reja ini seperti apa? Yang A, meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa tepat waktu. Ini jelas bukan ya, karena yang diberi amanahnya Reja, yang beri tanggung jawab Reja, harusnya Reja yang melaksanakannya. Kemudian yang B, segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja. Ini ada sebisanya saja kan, tidak sebaik-baiknya ya. Ini juga agak kurang ya, tidak terlalu rendah, cuman kurang juga. Tidak perlu buru-buru menyelesaikan karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Ini juga sama, kurang. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Ini baik, mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya maksimal. Oke, di sini sudah lihat jawaban tertinggi, poinnya adalah yang D. Kemudian berusaha memulai ya. Kemudian yang E, mempertanyakan karena takut hasilnya tidak maksimal. Yang terpenting kalau misalnya diberi tugas itu harus berusaha menyelesaikannya dan berusaha sesempurna mungkin.
Bila ada kesalahan baru konfirmasi ke atasan ataupun ke tenaga ahli lainnya. Lanjut nomor 20. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor, cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan memutuskan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Di sebuah pulau terpencil, padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi. Dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah A. Menolak. Jika diberi tugas, kita tidak boleh menolak. Atau ini menolak dengan halus bisa jadi. Dan mengusulkan yang lain. Tapi sebaiknya menerima ya. Kemudian berdiskusi dengan atasan terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang tersebut. C. Bersedia pindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja. Karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang tersebut. Yang terbaik adalah berdiskusi dan bersedia. Oh, ternyata yang bersedia di poin tengah ya. Yang tertinggi adalah berdiskusi terkait proses pemindahan. Kemudian yang E, berangkat mengikuti perusahaan tentang pemindahan ke kantor baru. Dan C, ini sama yang kedua, C dan E ini sama-sama bersedia ya. Oke, nomor 21. Dalam suatu kejadian kecelakaan kapal laut yang sangat parah karena memakan banyak korban jiwa. Ternyata Anda menjadi satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kecelakaan dengan luka trauma fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan Anda berhasil sembuh secara fisik namun meninggalkan bekas trauma psikis yang mendalam. Lalu Anda sebagai ASN diberikan sebuah tugas penting ke luar daerah yang dimana hanya bisa dilalui dengan naik kapal laut. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Yang B, menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh menjadi seorang ASN. Yang T, tidak akan menolak karena merupakan amanah yang diberikan. Yang D, menerima tugas dengan penuh semangat dan siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. Yang E, tetap menuruti perintah atasan sembari mempersiapkan segala hal yang diperlukan saat dinas nanti. Ini semuanya bagus ya. Tapi yang pasti kita harus menuruti perintah ataupun menerima tugas. Dan yang pasti mempersiapkan juga. Karena ini semua jawabannya baik. Oke, kita lihat. Oke, jawaban tertinggi adalah E, tetap menuruti perintah sembari mempersiapkan. Kemudian yang D, menerima tugas. Lanjut A, B, dan C. Oke, nomor 22. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Pilihannya A, lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan hari libur. B, hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan. C, saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. D, saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja. E, saya menyarankan pegawai lain. Ini sudah pasti jawaban terendah, menyarankan pegawai lain. Lebih baik tidak ikut. Ini juga. Kemungkinan yang tertinggi antara C dan D. Bersedia mengorbankan 2 hari, ini kemungkinan yang tertinggi. Oke, benar jawaban yang tertinggi C. Mengorbankan 2 hari libur. Nomor 23. Staf Anda berniat untuk mengundurkan diri, padahal kerjanya sangat baik. Sebagai atasan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A, mempertahankan karyawan tersebut agar tidak mengundurkan diri. B, menaikkan gaji dan tunjangan agar tidak jadi mengundurkan diri. C, mencoba untuk menanyakan alasan pengunduran dirinya, jika memungkinkan meminta karyawan tersebut untuk tetap bertahan di kantor. Yang D, membiarkannya mengundurkan diri karena merupakan haknya. E, memberikan fasilitas yang diinginkan oleh karyawan tersebut. Ini udah jelas. Kalau misalkan ada yang berniat mengundurkan diri, padahal kinerjanya baik, kita sebaiknya mencoba untuk menanyakan alasan pengunduran dirinya. Dan jika memungkinkan, meminta untuk tetap bertahan. Kemungkinan ini poinnya tertinggi. Kita lihat. Benar, yang tertinggi yang C. Kemudian yang kedua D, membiarkan mengundurkan diri karena haknya. Dilanjut A, B, dan E. Lanjut nomor 24. Saat Anda sudah merencanakan agenda yang sangat penting jauh-jauh hari bersama dengan keluarga kecil Anda, istri Anda dan kedua anak untuk pergi ke suatu tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Itu pun sangat dinantikan, terutama oleh anak Anda yang baru 1 tahun. Namun pada saat yang bersamaan Anda hendak siap berangkat, tiba-tiba pimpinan di suatu perusahaan Anda bekerja menelpon untuk supaya berangkat ke kantor karena alasan penting. Semua dokumen kantor terbakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat demikian, apa yang harus Anda lakukan?
Jadi ini ada kejadian yang tidak diinginkan. Pilihannya A, tetap berangkat ke tempat tujuan dengan memberi alasan kepada pimpinan bahwa jauh-jauh hari Anda sudah membicarakan bahwa di hari tersebut ada agenda penting. Kemudian segera pergi ke kantor untuk melihat keadaan kantor tempat bekerja tanpa mempedulikan anak yang telah menunggu lama. Yang C, segera pergi dari rumah Anda ke tempat tujuan lain hanya untuk menyenangkan sembari memberikan pengertian akan segera pergi ke kantor karena ada dokumen yang terbakar. Kemudian yang D, pura-pura mengatakan kepada pimpinan perusahaan tersebut bahwa Anda akan segera pergi ke kantor, akan tetapi di perjalanan tiba-tiba ban mobil Anda mengalami kebocoran. Ini sudah pasti bukan ya, bukan jawaban yang tertinggi. Jawaban yang tertinggi mungkin yang ini dan ini. Yang C, segera pergi ke kantor dan memberikan pengertian. Segera pergi untuk menyenangkan dan memberikan pengertian. Maka jawaban yang C. Kemudian yang A, yang E mengatakan kepada pimpinan bahwa tidak bisa, tapi tetap yang terbaik yang C. Lanjut nomor 25. Anda adalah bagian dari anggota tim ahli gizi. Anda ditugaskan bersama tim untuk memberikan sosialisasi program makanan bergizi di daerah yang sangat terpencil. Tetapi tanpa diduga, ketika H-1 ada berita bahwa terjadi wabah menular di desa tersebut. Sikap Anda tetap berjalan sesuai rencana. A, mensosialisasikan program karena kepentingan umum lebih penting. Jadi kita diminta sosialisasi tapi sedang terjadi wabah menular ya. Dan yang B, menunda keberangkatan hingga wabah berhenti. Yang C, membatalkan rencana karena pertimbangan rekan-rekan tim akan terkena penyakit menular. D, merevisi jadwal keberangkatan disesuaikan dengan kabar di lapangan mengenai penyakit menular tersebut. E, mengubah program dengan menambah program sosialisasi bagaimana mencegah wabah menular. Oke. Ini ketika ada wabah, yang terbaik ini adalah merevisi, menunda, dan mengubah program dengan diganti menjadi pencegahan wabah menular. Oke, kita lihat. Jawaban yang tertinggi adalah D, merevisi jadwal. Kemudian B, menunda keberangkatan. Kemudian yang E. Lanjut nomor 26. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya. Dan saya merasa stres karena dikejar deadline. Respon saya adalah mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. Ini sudah bukan jawaban yang tertinggi ya. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga untuk menyelesaikan semua tugas. Ini bisa agar menyelesaikan semua tugas ya. Kemudian yang D, mengerjakan semua tugas meskipun sangat terbebani. Dan yang E, mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja. Yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Oke, kita lihat. Oke, jawaban yang tinggi A, mengerjakan semua tugas dengan memenuhi deadline. Kemudian yang C, memenuhi suplemen untuk mendongkrak tenaga. Oke, karena ketika diberi tugas sebaiknya diselesaikan ya, tidak mengerjakan setengah-setengah ataupun mengerjakan yang disenangi. Lanjut nomor 27. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Saya secara tidak sengaja menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. Ini bukan poin tertinggi ya, sudah jelas. B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ini bentuk tanggung jawab, bisa jadi poinnya cukup tinggi. Kemudian, mencoba memperbaiki kendaraannya sendiri. Kemudian, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman petunjuk dari pimpinan. Ini juga cukup baik. Kemudian, membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Sebaiknya berterus terang ya. Seperti ini, menyerahkan keputusan dan melaporkan. Lihat jawabannya. Jawaban yang tertinggi pertama adalah B. Kemudian D, C, E, dan A. Jadi yang tertinggi membawa kendaraan ke bengkel, kemudian melaporkan kejadian tersebut. Karena sebelumnya tidak izin, karena menggunakan secara diam-diam. Lanjut, nomor 28. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Ini mirip sama pertanyaan sebelumnya. A, membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena-mena menyalahkan. B, diam saja. C, menerima teguran. D, mengadukan. E, menerima teguran dan mencoba menjadikannya pelajaran. Yang pasti menerima teguran ya, dan menjadikan pelajaran. Ini poin tertinggi.
Kemudian yang ini, coba kita lihat. Benar, yang tertinggi adalah E, menerima teguran dan menjadikan pelajaran. Kemudian C, D, B, dan A. Lanjut nomor 29. Draft laporan yang dibuat tim kerja saya ditolak karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Ini bisa nih, bentuk solutif menyalahkan rekan, ini sudah pasti bukan ya. Kemudian menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut, ini juga bukan. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu, ini juga nilainya rendah. Dan menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Poin tertinggi E dan A, tapi yang jelas yang A karena segera, nih ada segera agar bisa mengajukan kembali. Oke, kita lihat. Tertinggi yang A, kemudian E, C, D, B. Lanjut nomor 30. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, menunggu bantuan pihak lain, menunda ketika melihat risiko, mundur begitu melihat risiko. Ini orang yang kehilangan kesempatan dalam mengembangkan usaha. Kemungkinan dia mundur ya begitu melihat risiko. Coba kita lihat. Iya, benar. Mundur ketika melihat risiko. Atau bisa kemudian menunggu bantuan pihak lain, kemudian bertahan pada cara yang telah ada, menunda, dan berpikir mencoba usaha lain. Kehilangan kesempatan ya. Oke. Baik, itu 30 soal dari TKP. Tipsnya, sebaiknya mengerjakan mana pilih jawaban yang paling baik. Oke, itu saja. Tetap semangat dan terima kasih.